Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala muridin jawatin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, ya. Tuhan yang Maha segala-galanya, yang sudah memberikan kepada kita yaitu berbagai nikmat, dan salah satu di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat iman, ya, dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih dipertemukan lagi di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bisa menginspirasi kepada kita, dan kita juga mudah-mudahan menjadi insan yang soleh, solehah. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku umat muslim, nggak bosan-bosannya saya mengajak, mari kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita dalam setiap langkah, dalam setiap saat. Kenapa? Karena hidup ini kalau bisa yang progresif, ya. Maksudnya menjadi lebih baik dan lebih baik. Bertitik tolak dari progresif ataupun manusia hendaknya senantiasa melakukan suatu kebaikan ataupun berbuat baik. Ini tentunya keterkaitan dengan pribadi kita masing-masing. Karena Tuhan tidak akan merubah nasib kita, Allah tidak akan merubah pendirian kita kalau kita tidak merubahnya sendiri. Ya. Karena Allah pun sudah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, ya. Di antaranya surat Ar-Ra'd 2 ayat 11, ya, yang insya Allah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Fa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahu min dunihi min wal. Artinya, bagi manusia ada malaikat, ya, yang berganti-ganti mengintipnya di hadapan dan di belakangnya. Mereka itu menjaga dari perintah Allah. Sesungguhnya Allah tiada mengubah keadaan suatu kaum kecuali jika mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Apabila Allah menghendaki kejahatan pada suatu kaum, maka tidak ada orang yang dapat menolakkannya. Tidak ada bagi mereka wali selain daripadanya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Satu ayat ini sudah merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Bahwasanya dimanapun kita berada, kita selalu ada pada pengawasan malaikat. Ya. Dimanapun kita berada, malaikat akan senantiasa mengawasi kita. Baik kita dimanapun, ya. Dan dia mengawasi baik dari belakang, dari depan, selalu diawasi. Dan pengawasan malaikat tersebut itu juga atas perintah, atas kehendak daripada Rasulullah, atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hati-hati, karena kalau diibaratkan dunia, ya, syuting nggak akan berhenti sepanjang hayat kita, ya. Siapa yang nyouting? Ya tentunya malaikat itu, ya. Bukan berarti menyouting istilahnya itu seperti video, tetapi mereka selalu mengawasi sepanjang hayat kita, ya. Tak sedikit pun lepas dari pengawasan malaikat, dan malaikat tersebut itu juga atas perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sudah menjadi ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia tanpa terkecuali, ya, itu amal perbuatannya selalu diawasi oleh malaikat dan dicatat, baik buruknya itu dicatat, ya. Selanjutnya dikatakan bahwa sesungguhnya Allah tiada mengubah keadaan suatu kaum kecuali jika mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi termasuk kita sebagai manusia ini, untuk bisa melakukan suatu kebaikan itu perlu, ya, belajar, mencoba dan tidak ada istilah mengenal putus asa, karena dikatakan Tuhan tidak akan merubah pendirian kalau nggak kita sendiri yang merubahnya. Dengan kata lain, ya, kita harus merubah nasib kita, ya. Karena kalau tidak kita sendiri yang merubah nasib kita, ya Tuhan juga, ya, nggak akan merubah pendirian ataupun nasib kita, ya. Jadi usaha tetap harus kita laksanakan, doa kita laksanakan. Perkara hasil atau tidaknya, yang penting kita sudah berusaha, insya Allah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan juga apabila Allah menghendaki kejahatan pada suatu kaum, maka tidak ada orang yang dapat menolakkannya, dan tidak ada bagi mereka wali selain daripadanya. Jadi pertolongan segala sesuatu itu hakikatnya harus dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau Allah sudah berkehendak, ya apa yang dikehendaki oleh Allah yaitu pasti akan terjadi, ya. Seperti halnya di dalam surat Yasin dikatakan innama amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun. Dan apabila Allah berkehendak, maka dia hanya mengucap jadilah, maka terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan dengan ibadah sholat, mari sama-sama kita tingkatkan, karena Rasulullah SAW mengamalkan ibadah sholat ini betul-betul diperhatikan. Beliau amalan kesehariannya senantiasa mengerjakan sholat tahajud, mengerjakan sholat duha, dan juga nggak lepas mengerjakan sholat 5 waktu, ya, mulai dari isya
kemudian subuh, sholat zuhur, sholat asar, dan sholat maghrib senantiasa berjamaah. Ya, mari kita sama-sama contoh. Kalaupun toh sholat Rasulullah itu secara berjamaah, ya kita berusaha untuk bisa mengamalkan seperti halnya Rasulullah SAW. Karena beliau yang kita teladani, yang kita contoh di dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Insya Allah kalau seseorang mampu menjaga sholatnya secara berjamaah, nanti akan mendapatkan beberapa keistimewaan, beberapa keajaiban. Di antaranya insya Allah akan murah rezeki, ataupun rezekinya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapat rezeki yang berkah. Insya Allah juga bebas dari azab kubur. Kemudian insya Allah juga akan mendapatkan catatan amal perbuatan ketika di dunia ini, ya. Amal perbuatan ketika di dunia ini nanti akan mendapatkan catatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika sudah di akhirat itu mendapat catatan amal dari tangan kanan. Masya Allah, ya. Insya Allah kalau menerima catatan amal dari tangan kanan, insya Allah, ya, pertanda amal perbuatan kita insya Allah baik. Juga diantaranya meniti jembat Shiratal Mustaqim itu akan secepat kilat, ya. Insya Allah juga nanti kelak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betapa pentingnya sholat yang dilaksanakan secara berjamaah, ya. Jadi ya itu 5 waktu. Bisa berusaha untuk bisa subuh juga berjamaah. Setelah subuh berusaha untuk zuhur berjamaah, ya. Setelah zuhur, asar pun berusaha untuk bisa berjamaah. Setelah asar, maghrib pun berusaha untuk berjamaah. Dan ini rutinitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga kita berusaha untuk mengistiqomahkan, ya, aktivitas tersebut. Ya, kita tentunya belajar dan belajar, mencoba dan mencoba. Tuhan tidak akan merubah, ya, pendirian kita kalau kita sendiri tidak merubahnya, ya. Memang pertama ya sulit, tapi insya Allah kalau sudah dibiasakan, lama-kelamaan menjadi biasa. Dan karena sudah biasa, insya Allah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan berjamaah juga insya Allah mempererat ukhuwah Islamiyah, ya. Kita akan merasa seiman, seagama, ya, merasa satu persaudaraan, bahwa kita sama muslim ibarat satu tubuh. Manakala ada yang sakit, semua akan merasakan sakit. Juga persahabatan kita menjadi erat, ya. Karena kita diikat oleh satu kitab, yaitu kitab suci Al-Quran, ya. Tuhannya juga sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian panutan yang kita ikuti yaitu Rasulullah SAW. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa meneladani, ya, aktivitas daripada Rasulullah SAW, sehingga kita mampu untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya. Kemudian bisa sholat tahajud, bisa sholat zuha, ya. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberi kemudahan kepada kita dan saudara-saudara kita untuk amal agama secara baik dan benar, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.